Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi Min 3 Tangerang Selatan kelas 5 dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat. Hari ini jumpa lagi dengan saya Pak Ilham dalam pelajaran Akidah Akhlak. Dan untuk pelajaran hari ini saya akan menerangkan tentang alam barzakh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitakan kepada seluruh makhluk hidup bahwa setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Hanya Allah yang maha hidup tidak akan mati. Selain Allah, semua pasti akan mati tanpa kecuali, baik jin, manusia maupun malaikat. Kematian akan mendatangi seluruh manusia. Tidak ada yang kuasa menolak maupun menahannya. Maut merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya, hal tersebut sudah diketahui secara pasti. Maka, sepantasnya kita harus bersiap diri menghadapinya dengan iman, takwa, dan memperbanyak amal shalih. Kematian seseorang merupakan perjalanan hidup ke alam berikutnya. Setelah melalui alam ruh, alam kandungan, alam dunia, kemudian kita akan menjalani sebuah alam yang disebut dengan nama alam barzakh, yang nantinya akan berakhir di alam akhirat. Ketika manusia meninggal dunia, ada dua cara, yaitu mati atau meninggal dalam keadaan husnul khatimah, akhir yang baik, dan ada yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah atau akhir yang buruk. Sesungguhnya manusia yang paling beruntung adalah orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Sebagai tanda awal seseorang akan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai calon penghuni surga adalah wafat dalam keadaan akhir yang baik atau husnul khatimah. Bahkan ia juga mendapat kenikmatan ketika di alam kubur. Maka sungguh akan menyesal nanti apabila kita wafat dalam keadaan yang akhir yang buruk atau su'ul khatimah. Lalu, apa sih pengertian dari barzakh atau alam barzakh? Barzakh secara bahasa berarti penghalang atau pemisah antara dua hal. Secara istilah, barzakh adalah jarak pemisah antara akhir kehidupan duniawi atau kematian dan memulai kehidupan ukhrawi atau akhirat. Alam ini disebut dengan nama alam barzakh, yang menjadi perantara antara dunia dan akhirat. Alam ini disebut juga dengan nama alam kubur, alam mithal, dan kiamat sughra. Alam kubur atau alam barzakh adalah bukan liang tanah yang digali untuk menempatkan badan si mayit. Alam barzakh adalah gerbang atau stasiun yang mesti dilalui oleh setiap manusia yang meninggal dunia, baik dia dikubur di dalam tanah maupun tidak. Artinya, meskipun jasad seseorang telah hilang atau lenyap, hangus terbakar menjadi abu, dimakan binatang buas maupun tenggelam di dasar lautan, akan tetapi ruhnya tetap hidup dan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun siksaan sebagai azabnya. Semua tergantung pada amalnya selama hidup di dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kuburan dapat merupakan taman dari taman surga atau jurang dari jurangnya neraka. Hadis riwayat Tirmizi.
Pada hakikatnya, manusia yang telah mati bukan berarti ia terputus total dengan alam dunia. Karenanya, ruh yang di alam barzakh masih dapat berhubungan dengan alam dunia, seperti pertemuan para penghuni alam barzakh di antara mereka dan pertemuan mereka dengan sanak keluarganya, mendengar berbagai pembicaraan atau perbuatan manusia, dan melihat peristiwa-peristiwa di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 169 yang artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kehidupan barzakh merupakan proses pemurnian atau kondisi manusia dibersihkan dari kotoran-kotoran dosa. Kehidupan barzakh merupakan tahap awal di mana manusia akan menuju tahap berikutnya. Di alam barzakh, manusia akan mendapatkan pertanyaan dari malaikat Munkar Nakir. Apakah dia akan mendapatkan kesenangan atau kesulitan sesuai dengan derajat keimanannya? Alam barzakh merupakan tempat penyucian bagi orang-orang yang beriman untuk meringankan perhitungan mereka di akhirat nanti. Seseorang yang terlalu banyak dosa akan disiksa hingga ia merasa kesakitan. Kuburannya terasa sempit dan gelap gulita. Orang yang tinggal di alam barzakh akan menghadapi beberapa hal yang menyesakkan. Ia akan tersiksa akibat dari perbuatannya. Digambarkan para pendosa akan disiksa dengan palu yang terbuat dari besi. Wajahnya akan dihantam oleh malaikat penyiksa dengan sekeras-kerasnya hingga wajahnya hancur tak berbentuk, kemudian dibangunkan lagi dan dipukul lagi, dan seterusnya. Gambaran tersebut sepatutnya mendorong kita untuk senantiasa melakukan amal yang baik semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, apakah kita ingin selamat juga bahagia di dunia hingga di akhirat kelak? Siapa yang tidak ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pasti semua menjawab ingin memperoleh kebahagiaan di dunia dan selamat di akhirat, tidak hanya di dunia saja. Kematian menjadi babak baru dari perjalanan menuju alam kubur. Di alam kubur, seseorang yang telah meninggal dunia bisa terlepas dari azab kubur dan juga bisa mendapatkannya. Semua itu tergantung amal perbuatannya. Sebagaimana diwasiatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa pelaku maksiat akan mendapatkan siksa kubur. Di antara perbuatan manusia yang menyebabkannya mendapatkan siksa kubur adalah yang pertama, tidak bersuci setelah buang air kecil. Yang kedua, suka mengadu domba dengan kebohongan. Yang ketiga, berbuat gulul atau mengambil harta yang bukan haknya. Yang keempat, membaca Quran tetapi tidak mengamalkan isinya. Yang kelima, berbuat zina, dan masih banyak dosa-dosa yang lain. Sedangkan anak-anakku semuanya, ada 4 amalan yang dapat menerangi alam kubur kita dan terhindar dari siksa kubur. Yang pertama adalah menjaga sholat 5 waktu. Yang kedua, memperbanyak sedekah. Poin yang pertama, sholat 5 waktu adalah sebuah amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang sholatnya bagus, maka bagus pula seluruhnya. Dan sebaliknya, jika seseorang sholatnya rusak, maka semua amalnya pun akan rusak. Artinya, sholat 5 waktu menjadi ukuran terhadap amal yang lainnya. Begitu pula dengan bersedekah, karena bersedekah dapat meringankan beban orang lain. Yang ketiga adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Dan yang keempat, memperbanyak bertasbih atau berzikir. Rasulullah telah menganjurkan umatnya untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya Al-Quran akan menjadi penolong bagi pembacanya besok di hari kiamat. Manfaat langsungnya adalah kita akan mendapatkan ketenangan hati dan pikiran. Selanjutnya, amalan yang paling ringan diucapkan tetapi sangat besar pahalanya adalah membaca tasbih, berzikir, membaca kalimat subhanallah,
membaca kalimat-kalimat thayyibah sebagai bentuk pengakuan kita bahwa hanya Allah yang melebihi segalanya. Demikian penjelasan singkat tentang alam barzakh. Minggu yang akan datang kita akan melanjutkan materi tentang alam barzakh berikutnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.